Mantan Duta Besar Israel ungkap penindasan Palestina terinspirasi dari apartheid di Afrika Selatan. Dua mantan duta besar Israel dengan gamblang menyatakan Israel telah melakukan kejahatan apartheid. Pesan ini disampaikan dalam artikel tentang sistem segregasi rasial di Afrika Selatan berakhir pada 1994. Dalam kolom opini yang terbit di laman berita Afrika Selatan Ground Up pada Selasa 8 Juni, mantan duta besar Ilan Baruch dan Alon Leal meminta dunia untuk ikut berjuang mengakhiri rezim apartheid Israel seperti saat masyarakat bersatu untuk menyingkirkan rezim apartheid Afrika Selatan. Dilansir dari Middle East Monitor, Leal merupakan duta besar untuk Afrika Selatan selama masa transisi dari apartheid pada 1992 sampai 1994. Sementara itu Baruch menjabat pada 2005 sampai 2008. Sudah waktunya dunia menyadari bahwa yang terlihat di Afrika Selatan beberapa dekade lalu juga terjadi di wilayah Palestina yang diduduki. Sama seperti saat dunia bersatu untuk berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan. Inilah saatnya bagi dunia untuk mengambil tindakan diplomatik yang tegas dan bekerja guna membangun masa depan yang setara, bermartabat dan aman bagi warga Palestina sekaligus Israel, tulis keduanya. Saat menggambarkan sistem apartheid Israel, Baruch dan Leal menulis Israel telah memerintah Palestina dengan sistem hukum dua tingkat selama lebih dari setengah abad. Menurut hukum itu, dalam sebidang tanah yang sama di tepi barat, pemukim Israel tinggal di bawah hukum sipil Israel, sedangkan orang Palestina hidup di bawah hukum militer. Mereka pun menjelaskan bagaimana upaya Israel mengubah geografi dan demografi tepi barat dengan hanya membangun pemukiman ilegal Yahudi dan proyek-proyek lanjutan yang menghubungkan mereka dengan Israel. Pemukiman ini terhubung melalui jaringan jalur khusus Yahudi yang telah mengubah usaha ilegal menjadi pinggiran kota yang nyaman. Ini terjadi bersamaan dengan pengambil alihan banyak tanah Palestina, termasuk pergusuran dan pembongkaran rumah warga Palestina. Pemukiman dibangun dan diperluas dengan mengorbankan komunitas Palestina yang digusur ke lahan yang semakin sempit, sambungnya. Fenomena ini telah sering disebut oleh para pengamat sebagai pembersihan etnis yang lambat tetapi pasti. Menurut kedua mantan duta besar ini, Israel telah terinspirasi oleh proyek Bantustan Afrika Selatan, di mana warga kulit hitam dipisahkan dari warga kulit putih minoritas Afrika Selatan. Dalam perjalanan ke Afrika Selatan pada awal 90-an, mereka ingat Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon menyatakan sangat berminat dalam proyek tersebut. Melihat sepintas peta tepi barat saja tidak diragukan lagi dari mana Sharon mendapat inspirasi. Baruch dan Leal menegaskan Bantustan Afrika Selatan dan peta wilayah Palestina yang diduduki saat ini sama-sama berdasarkan gagasan untuk memusatkan populasi yang tidak diinginkan di area sekecil mungkin pada kantong yang tidak saling bersebelahan. Perlahan populasi itu diusir dari tanah mereka dan dipusatkan ke kantong-kantong padat dan terpecah belah. Baik Afrika Selatan saat itu maupun Israel hari ini sama-sama berupaya menggagalkan otonomi politik dan demokrasi sejati pungkas mereka. Senada dengan Baruch dan Leal, pada bulan April, Human Rights Watch bersama beberapa kelompok termuka lainnya menyatakan Israel telah melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan. Pada bulan Januari, kelompok HAM Israel, B'Tselem, mengatakan Israel mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Kedua lembaga ini mengemakam temuan laporan PBB 2017 yang menyimpulkan Israel memang mempraktekkan apartheid. Suriah tangkis serangan rudal kiriman Israel. Pasukan pertahanan udara Suriah menangkis serangan rudal Israel di fasilitas darat sebelah selatan Damaskus. Kabar tersebut disampaikan kantor berita Sana pada Selasa 8 Juni 2021 sebagaimana dilansir TASS. Serangan di fasilitas selatan Damaskus dan di Suriah Tengah dimulai pukul 23.36 waktu setempat. Lapor Sana mengutip sumber militer.
Sumber tersebut menambahkan pasukan pertahanan udara Suriah melepaskan tembakan ke sasaran udara dan hasil menembak jatuh beberapa rudal. Akibatnya tindakan agresif Israel hanya mengakibatkan kerusakan properti, tambah sumber militer tersebut. Kendati demikian, laporan dari sana tersebut tidak merinci fasilitas darat apa yang menjadi sasaran. Sementara itu, Newsweek melaporkan bahwa serangan itu dilaporkan menghantam provinsi Homs, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Lebanon Tengah. Hizbullah yang didukung Iran, sebuah partai politik dan kelompok milisi di Lebanon, mempertahankan pengaruh dan kehadirannya di wilayah tersebut. Di sisi lain, militer Israel belum secara terbuka mengkonfirmasi serangan itu. Serangan rudal Israel terakhir terhadap Suriah yang dikonfirmasi terjadi pada 5 Mei. Serangan itu menghantam pelabuhan Latakia di pantai timur laut Suriah. Serangan itu menewaskan 1 orang dan melukai 6 orang, menurut Haaretz. Media pemerintah Suriah melaporkan kala itu, rudal tersebut menghantam sebuah pabrik plastik dan titik-titik lain di sepanjang pantai Suriah. Associated Press melaporkan. Pasukan pertahanan udara Suriah mengatakan telah menembak jatuh rudal Israel lainnya sebelum mereka bisa mengenai target mereka. Katanya gencatan senjata, tapi militer Israel makin brutal hancurkan rumah rakyat Palestina. Pasukan Israel pada Senin 7 Juni menghancurkan puluhan rumah Palestina di tepi barat yang diduduki. Menurut sumber lokal, tentara Israel menghancurkan permukiman Palestina di wilayah Al-Mu'arrajat Timur Ramallah. Mereka menghancurkan rumah kami tidak memiliki apa-apa selain pakaian di badan kami, ujar Edvard Al-Kapne, salah satu warga Palestina yang rumahnya dihancurkan kepada Anadolu Agency. Al-Kapne mengatakan bahwa penghancuran rumah-rumah yang dilakukan oleh pasukan Israel telah menyebabkan sekitar 25 warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Selain itu, banyak anak-anak yang ikut terdampak. Pasukan Israel telah menghancurkan semua yang kami bangun dan menyita properti kami, kata Al-Kapne. Hukum internasional menganggap Yerusalem Timur bersama dengan seluruh tepi barat sebagai wilayah pendudukan Israel. Hingga kini Israel terus memperluas pembangunan pemukiman ilegal di wilayah tersebut. Tidak ikut campur. Sementara itu di sisi lain, Jaksa Agung Israel Avichai Mendelblit pada Senin mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa dia tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus pengusiran 4 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Keputusan Mendelblit membuat Mahkamah Agung bebas memutuskan apakah akan mendengar banding 4 keluarga Palestina dari 2 putusan pengadilan yang lebih rendah. Dalam putusan pengadilan sebelumnya, 4 keluarga Palestina itu harus meninggalkan Sheikh Jarrah.